Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran pengantar fisika modern yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto, MPD. Kami dari kelompok 14 izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Jihan Fadilah Amril dengan NIM 19231027. Kemudian saya sendiri, Titania Yulianto dengan NIM 19231047. Dan rekan saya yang terakhir ada Winnie Widya Putri dengan NIM 19231050. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai reaksi fisi, reaksi fusi, dan siklotron. Ada 6 materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian reaksi fisi dan fusi. Materi yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan reaksi fisi serta reaksi fusi. Yang ketiga ada contoh dan pengaplikasian reaksi fisi serta reaksi fusi. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pengertian siklotron. Yang kelima, cara kerja siklotron, dan materi yang terakhir yaitu reaksi yang dihasilkan oleh siklotron. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas mengenai pengertian yang akan dibahas oleh Jihan Fadilah Amril. Kepada Jihan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, di mana sebelumnya dalam fisika nuklir itu sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nuklir atau partikel nuklir yang bertabrakan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awalnya. Kemudian, pada prinsipnya sebuah reaksi dapat melibatkan lebih dari dua partikel yang bertabrakan, tetapi kejadian tersebut sangat jarang, dan bila partikel tersebut bertabrakan dan berpisah tanpa sebuah perubahan, itu termasuk proses tabrakan dan bukan sebuah reaksi. Kemudian kita kenal dua reaksi nuklir, itu yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Di mana reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa. Kemudian reaksi fisi juga disebut reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Kemudian dilansirkan dari Britannica Encyclopedia saat atom berat ditembakkan oleh partikel. Kemudian inti atom akan pecah menjadi dua atom yang lebih ringan disertai dengan pelepasan energi yang besar. Selanjutnya itu ada reaksi fusi. Di mana reaksi fusi adalah reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi. Juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Nah, kemudian reaksi fusi ini disebut juga reaksi peleburan dua atau lebih inti atom yang menjadikan atom itu baru. Nah, contohnya reaksi yang terjadi di hampir semua inti bintang di alam semesta. Nah, senjata bom hidrogen juga memanfaatkan prinsip reaksi fusi tak terkendalikan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan reaksi fisi serta reaksi fusi. Nah, di mana reaksi fisi ini memiliki kelebihan, yaitu energi yang dihasilkan lebih besar dan bahan bakar untuk reaktor fusi yaitu deuterium saat berlimpah tersedia dalam air laut. Kemudian
Kemudian kekurangannya itu dibutuhkan suhu yang sangat tinggi, dana yang besar, dan pengetahuan yang sangat tinggi untuk mengolah sumber energi. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari reaksi fisi itu adalah menggunakan bahan bakar yang sedikit berupa uranium, namun menghasilkan energi yang besar. Adapun kekurangannya yaitu limbah yang dihasilkan mengandung unsur tidak stabil. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jihan yang telah membahas mengenai pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari reaksi fisi serta reaksi fusi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh dan pengaplikasian reaksi fisi, serta pengertian siklotron yang akan dibahas oleh rekan saya, Winnie Widya Putri. Kepada Winnie, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai contoh dan pengaplikasian reaksi fisi serta reaksi fusi. Yang pertama, kita lihat dulu contoh pengaplikasian reaksi fisi ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di slide, ini merupakan pembelahan antara uranium menjadi Te dan Zr, di mana hasil dari pembelahan ini selanjutnya membentuk rantai peluruhan sebagai berikut, seperti Zr ini akan direaksikan dengan beta, akan menghasilkan Nb, kemudian direaksikan lagi dengan beta negatif, kemudian akan menjadi M0 atau dengan nomor atom 97 dan nomor massa 42, di mana nanti akan didapatkan T paruh atau T setengahnya itu 17 jam, dan untuk kalau menurut menit itu akan didapatkan menjadi 74 menit. Lanjut, moderator. Nah, reaksi fisi ini digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dan juga berfungsi sebagai sumber energi yang bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya untuk reaksi fusi. Nah, untuk reaksi fusi ini sendiri yaitu tubrukan antara dua atom yang membentuk reaksi fusi yang umum. Kita contoh di sini pada teman-teman lihat di slide, ini merupakan reaksi fusi umum. Contohnya itu senjata nuklir atau bom atom. Nah, contoh senjata nuklir atau bom atom dan pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Nah, dalam kedua aplikasi ini, reaksi fusi mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda, di mana reaksi fusi yang digunakan dalam pembuatan bom atom ini berfungsi sebagai tenaga pemusnah massal yang dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang dan pertahanan suatu negara. Sedangkan untuk reaksi fisi yang tadi itu digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Mohon dilanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari siklotron. Nah, siklotron ini merupakan suatu mesin atau akselerator yang mempercepat partikel secara melingkar sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Nah, partikel tersebut dapat berupa partikel proton atau deuteron. Nah, siklotron ini merupakan piranti untuk mempercepat gerak partikel bermuatan listrik. Nah, seperti yang teman-teman lihat di slide, ini merupakan contoh dari siklotron yang ditemukan oleh Ernest O. Lawrence pada tahun 1901 hingga 1958. Nah, sedikit saya jelaskan sejarah mengenai siklotron yang ditemukan oleh Ernest O. Lawrence ini. Nah, pada tahun
1929 yang dikembangkan oleh mahasiswa di University of California pada tahun 1930 dan mulai beroperasi pada tahun 1932. Nah, Lawrence menggunakan sebuah medan magnetik untuk menjaga agar ion-ion bermuatan. Biasanya itu yang digunakan itu berupa proton, dan kemudian proton akan bergerak dalam lintasan. Nah, yang di slide ini merupakan contoh dari siklotron terbesar di dunia yang berada di University of British Columbia atau Vancouver, Kanada. Nah, siklotron terbesar itu berdiameter 18 meter yang terdiri dari 4.000 ton magnet. Nah, siklotron ini menghasilkan bidang 0,46 T dengan 23 MHz medan listriknya, sehingga 94 kilovolt tegangan yang digunakan untuk mempercepat arus 200 mikroampernya. Siklotron di Indonesia terdapat di Badan Tenaga Atom Nasional atau BATN dengan ruang khusus. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Winnie Widya Putri yang telah menjelaskan contoh dan pengaplikasian reaksi fusi dan fisi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu cara kerja siklotron dan juga reaksi yang dihasilkan oleh siklotron. Cara kerja dari siklotron yaitu ada 4. Teman-teman bisa melihat pada PPT. Yaitu yang pertama yaitu proton-proton bergerak dalam bidang setengah lingkaran yang terpisah oleh satu celah. Nah, maksudnya di sini, setiap kali proton-proton lewat melintasi celah di antara kedua bidang setengah lingkaran, suatu tegangan itu diberikan pada proton-proton yang akan mempercepat proton-proton tersebut. Nah, percepatan ini meningkatkan kelajuan proton-proton dan juga jari-jari lingkungan kelintasan proton-proton. Setelah beberapa putaran, proton itu memperoleh energi kinetik yang tinggi dan tiba pada sisi terluar siklotron. Cara kerja yang kedua yaitu proton-proton kemudian dapat membentuk satu sasaran yang ditempatkan di dalam siklotron atau meninggalkan siklotron dengan bantuan magnet pembelok. Nah, maksudnya di sini, tegangan yang diberikan kedua bidang setengah lingkaran untuk menghasilkan percepatan haruslah bolak-balik atau AC. Cara kerja yang ketiga yaitu ketika proton-proton sedang bergerak ke kanan melintasi celah, bidang yang kanan haruslah negatif dan yang kiri harus positif. Maksudnya di sini, medan listrik E berarah dari polaritas plus atau positif ke polaritas negatif. Dan untuk muatan positif seperti proton, besar gaya pemercepat F sama dengan Q, E dan searah dengan arah medan listrik E. Dan cara kerja siklotron yang terakhir yaitu setengah siklus berikutnya proton bergerak ke kiri melintasi celah, sehingga bidang kiri haruslah negatif supaya medan listrik pada celah tetap berfungsi mempercepat proton. Nah, maksudnya di sini, frekuensi atau F dari tegangan bolak-balik yang berikan harus sama dengan frekuensi proton yang bergerak melingkar. Nah, partikel bermuatan bergerak dengan kecepatan V tegak lurus terhadap medan magnetik B, menempuh lintasan melingkar dengan jari-jari. Nah, gaya sentripetal ini penyebab gerak melingkar berasal dari gaya Lorentz, sehingga diperoleh waktu yang diperlukan untuk satu putaran lengkap dengan periode T. Kemudian, reaksi yang dihasilkan oleh siklotron. Yang pertama yaitu, reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan suatu inti berat ketika ditembaki oleh partikel atau proton berenergi tinggi yang keluar dari siklotron atau ketika menyerap neutron lambat atau terjadi dalam reaktor nuklir. Nah, contoh dari reaksi fisi ketika Li ditembaki proton yaitu ada P, contohnya P ditambah Li menghasilkan He ditambah He dan ditambah Q. Nah, untuk langsungnya reaksi fisi ini
diperlukan peralatan yaitu siklotron untuk mempercepat proton. Reaksi yang terakhir yaitu yang dihasilkan oleh siklotron ini yaitu untuk berlangsungnya reaksi fisi diperlukan peralatan siklotron untuk mempercepat proton. Nah, mungkin hanya itulah hasil presentasi kami pada saat ini. Terlebih dan terkurang kami memohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.